Businessman Opinion. Mitra bisnis Menteri Ketenagakerjaan Yasri menghimbau perusahaan swasta ikut menerapkan Flexible Working Arrangement FWA atau Work From Anywhere pekerjanya menjelang Lebaran untuk mendukung kelancaran arus mudik. Namun Yasri mengingatkan perusahaan juga harus mempertimbangkan operasional perusahaan. Nah, pemerintah dan BUMN sepakat menerapkan pola itu menjelang Lebaran mulai 24 sampai 27 Maret mendatang. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Pertamax, Petralet, nggak, udah bukan Pertamax, nggak, kita mah. Pertamax juga, tapi nggak bebas antri maksudnya. Jadi sekarang kalau dulu kita bilangnya Pertamax, sekarang Petralet juga orang udah ngerti berarti. Udah Paham, ya. Jadi opini nih, ke opini aja langsung, Ya, nggak? oke. Kalau menurut aneh nih bro, pemerintah itu lagi menunjukkan atau udah quote in quote menelanjangin diri sendiri bro. Kenapa? Lagi tunjukin, enakan jadi pejabat katanya gitu. Gede, tunjangan gede, lancar, boleh libur kan begitu, nggak perlu kerja, iya nggak? Iya. Mau istilahnya mau WFH, mau WFH, nggak WFH aja udah berasa WFH, apalagi tambah WFH, nggak? Yeah. Sekarang gua tanya deh, lu kalau urusan apa, lu dateng deh tuh ke kantor pemerintahan, wah maaf pak, orangnya sedang kagak ada di tempat, nggak? Wih, apalagi lu tambah WFH sebulan kagak ngantor bro, judulnya mah kalau begitu, nggak? Yeah. Jadi itu satu, terus kedua, pemerintah tuh ngajarinnya konsumtif berarti, enggak? Dulu liburan terus, enggak? Iya. Mau naik produktivitas, emangnya gue pikirin, enggak? Yang penting libur, enggak? Iya. Gue cuman mau ngomong gini, mau lu atur gimana juga, yang namanya mudik memacet aja judulnya, enggak? Ada, udah dari judulnya dari kemarin lu udah aturin, tetep aja macet. Besok mendingan lu bikin libur sebulan, enggak? Nah, kalau sebulan gua rasa kagak macet bro, enggak? Sekalian biar rakyatnya bahagia kayak di Norwegia, enggak? Ini istilahnya budaya males dipiara, enggak? Gua ada ide nih bro, Iya. Nah, kalau swasta nanti disuruh libur kayak begitu, nah swasta minta THR aja ya sama pemerintah, enggak? Bener. Iya dong. Lah sekarang karyawan gua disuruh jangan kerja, suruh nggak produktif, enggak? Iya. Minta THR, mintanya ke siapa bro? Ke tukang sulap, enggak? Yang dapat 20 miliar itu 25 miliar bro, enggak? Duit kan banyak yang dikumpulin, enggak? Iya. Nah, kalau kata orang tuh, aduh itu mah hoax itu. Iya. Kalau nggak hoax buktiin deh, ngapain tengah malam ke sono, enggak? Ke kejaksaan, enggak? Iya. Etiknya aja udah dilanggar, nggak usah ngomong deh hoax segala. Buktiin aja kalau bener, enggak? Iya. Buat kita mah. Pandang dulu. Dilanjut kalau gitu Pak Fandi. Ubur ikan lele, Cakep. kapur, alasannya kok WA dulu. Masuk Pak Fandi. Aduh. Oke, saya sih setuju aja tuh WFH, tapi ya jangan lama-lama gitu maksudnya. Ya. Yang penting THR jalan terus. Nah, itu dia Lanjut. Pak. Sama dong. Iya, ini pembantu presiden nih pinter-pinter, kreatif ya. Yang terjadi kurangin jadi 4 hari, kemudian WFA. Nah, nanti berikutnya jangan-jangan dia bilang nih orang miskin supaya nggak susah makannya kurangin 1 hari. Terus kemudian dia lupa sebenarnya ada satu tuh kalau mau tuh yang paling hebat tuh ada contohnya gampang supaya nggak macet. Mungkin lagi PSBB. Seperti waktu COVID nggak boleh keluar. Ini menterinya boten aja. Ada satu lagi menteri bilang libur mulai dari tanggal 21. Hebat pembantu presiden sekarang ini. Pemalas kok dijadiin menteri. Aduh. Tapi gini lah, menanggapi berita ini, saya pikir
Ya oke-oke aja lah, namanya juga himbauan, ya kan, boleh dilakukan, boleh tidak. Tetapi saya ingin mengatakan, ternyata sampai detik ini, sadar gak sadar, sentralisasi masih sulit dipecahkan. Oke. Buktinya Jakarta ini menarik sekali ya. Sampai semua daerah masih datang ke Jakarta, orang Jawa pun masih banyak yang datang ke Jakarta. Benar. Termasuk Jawa Barat Jawa Tengah ini kan fakta. Ya. Sehingga mengakibatkan pemerintah itu di kepolisian lah, di Dishub lah, pusing 7 keliling mempersiapkan setiap kali mau lebaran. Orang mau Iya pulang. kan? Ya. Mau pulang dia, mau mudik bro. Oke, jadi menurut gua ternyata ini masih terus-menerus terjadi dan setiap tahun. Dan mungkin bisa dibayangkan nggak, kita itu udah ada jalan tol. Jalan tol untuk mengakomodir yang mudik aja itu 2 arah itu mesti jauh ke Jakarta itu kita harus loloskan. Atau yang disebut dengan kontraflow ya. Mungkin banyak orang yang nggak bisa membayangkan sebelum ada jalan tol itu dulu Pantura. Ya. Kalau hari ini masih adanya Pantura tok, nggak ada yang bisa mudik bro. Stuck semuanya, mulai dari Kopo, Cikampek semua udah nggak bisa. Iya. Itu akan membuat sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek itu menjadi lapangan parkir yang terbesar sedunia. Saya pikir akan terjadi gitu nanti. Iya. Tetapi udahlah, masih bagus ya ada jalan tol Jawa, itu pun harus dengan kontraflow. Jadi saya pikir himbauan ini ya udahlah silakan lah. Tentu kan ada swasta yang bisa ya silakan, kalau enggak juga enggak. Iya. Jadi gini, kalau dulu COVID-19 2020 ya, di China itu kan 2019, itu mungkin bisa diterapkan secara menyeluruh ya, komprehensif dan terintegral ya, dengan WFH ya kan, jadi mereka bisa optimal ya, baik pemerintah maupun swasta. Tapi kalau pada era sekarang ini kan perusahaan-perusahaan swasta ini kan pasti berpikir ulang ya. Apakah dengan pekerjaan rumah itu bisa dipantau secara integritas, secara kejujuran ya, atau secara menyeluruh gitu loh. Ini kan juga faktor efisiensi dana juga gitu loh. Ada pola pikir mereka, mindsetnya mendingan diliburkan sama sekali, kecuali ada kegiatan-kegiatan yang mendesak ya, sehingga harus dilakukan di rumah gitu loh. Jadi saya kira ini himbauan ini bagus sih, tapi nggak semuanya pengusaha swasta itu akan mengikuti himbauan seperti ini gitu loh. Karena kalau kita lihat, saya bergerak di bidang komoditi minuman ya, itu H-sekian itu biasa pasokan pabrik yang ngirim ke saya itu udah stop, tidak boleh masuk ke Jakarta untuk memberikan arus orang pulang kampung ya. Selalu setiap tahun dari zaman sebelum-sebelumnya, RI 1 sebelumnya ya. Kemudian begitu juga pada arus balik, mereka juga diberikan pelarangan untuk tidak melakukan pengiriman secara besar-besaran dari daerah ke Jakarta ya. Itu jadi mereka betul-betul membatasi, karena yang utamakan adalah arus mudik dan arus balik gitu loh. Ini mungkin untuk pemerintah sendiri tidak masalah, tapi untuk swasta yang menangani kan cukup bermasalah, karena dia harus punya korelasi yang baik dengan agen-agen atau perwakilan yang ini menjual barang-barang produk tersebut ya. Jadi artinya saya kira mungkin tidak semuanya himbauan ini bisa diterima acceptable pada semua pengusaha swasta, karena mereka akan berpikir ulang, akan banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Tapi ini usulnya memang bagus sih untuk mengurangi arus mudik. Jadi saya kira himbauan ini baru berupa himbauan ya, tidak berupa suatu ultimatum gitu. Saya kira wajar-wajar aja gitu. Sebenarnya ini ya tadi udah disampaikan penelpon sebelumnya ya kan, bahwa ini nih kayak semacam rutinitas lagi, budaya lagi gitu loh. Jadi gak mungkin juga semua sektor swasta itu pasti akan mengabulkan himbauan doang. Jelas gak mungkin. Artinya
banyak yang mungkin seperti sales, marketing, konsultan, terus apa lagi ya, keuangan, ya itu kan otomatis berhadapannya dengan konsumen ya. Nah, jadi nggak mungkin lah. Ya harusnya yang perlu diperdalam lagi itu sebenarnya soal masalah himbauan kebijakan pemerintah, soal THR, soal bagaimana PHK dan sebagainya. Ini juga bisa menghambat tuh semuanya, kasihan. Terutama saya belum tahu juga ya. Saya pengen Indonesia itu buat suatu gebrakan di mana seperti freelance itu juga dapat THR, gitu loh. Artinya dapat karena dia sudah bekerja, dia sudah terlibat, itu harus diberikan THR. Harusnya kajiannya itu sampai mendalamnya ke sana, bukan masalah ini liburan, gitu kan. Bukan masalah arus mudik dan sebagainya. Kalau soal arus mudik dan sebagainya itu kan sudah tanggung jawab lalu lintas, ya kan. Bagian di telantas, ya kan. Tinggal diinfokan melalui sosial media dan sebagainya, gitu loh. Kurang lebih begitu sih. Work from home atau from anywhere itu kan nggak bisa dilakukan oleh semua orang, hanya oleh golongan tertentu, seperti misalnya golongan top manajemen, misalnya kayak manajer ke atas. Kalau yang golongan bawah kayak kuli gitu mah nggak mungkin bisa work from home, Mas. Misal dia sakit komputer gitu di pabrik, mana bisa dia merakit dari jarak jauh gitu. Saya bilang dia kayak kurang turun ke bawah gitu, atau dia asal sekedar ucap aja, padahal dia tahu bahwa yang namanya work from home itu kan setelah di remote dari jauh itu hanya bisa dapat misalnya manajer ngasih perintah kan ke bawahannya, bayar WA atau mungkin bayar voice note atau apalah. Nah sedangkan pekerjaan fisiknya langsung harus tetap dikerjakan di tempat, kayak seperti satpam gitu. Dia bisa jaga kantor dari rumah gitu pakai CCTV 2 kali di rumah tuh barang-barang hilang. Hal yang penting kita yang satu, dia mungkin sebaiknya itu hal ini kalaupun mau diterapkan ya dididik lah golongannya gitu lah. Kalau mungkin untuk golongan manajer bisa lah, tapi untuk golongan yang bekerja di lapangan langsung kayaknya nggak bisa tidak. Kan nggak mungkin Mas sopir pasti mungkin dari rumah itu kan pakai virtual gitu kan di layar monitor, tapi dia jalan sendiri kan ini juga ada yang naik gitu. Jadi hal ini pertama kurang tepat, kedua juga sangat sangat gak efisien loh Mas. Bayangkan pekerja itu libur 2 minggu, sedangkan mereka tetap digaji selama sebulan full. Yang rugi siapa kalau kayak gini? Kan kasihan pada bos perusahaan gitu kan. Dan kasihan itu pemerintah yang mengeluarkan dana banyak-banyak untuk menggaji para para ASN yang diliburkan itu ya, diliburkan tanda kutip ya kan. Mereka hanya kerja dulu tapi digaji full. Kalau seperti itu ya semua orang mau lah jadi ASN mencari pegawai kantor. Jadi saya bilang sih kalau seperti ini kehidupan bisnis baik di lapangan tuh nggak akan berjalan sinkron, Mas. Sebaiknya sih malah sebisa mungkin si menteri ini bilang kepada para karyawan ya, kalau kita jangan lama-lama, begitu selesai merayakan hari raya kembali ke kantor, bekerja lagi, kan ekonomi supaya lebih supaya lebih maju gitu. Karena kalau orang libur itu Mas ya, saya bilang sih kayak maaf ya, kayak mati otak gitu Mas. Jadi saya bilang kalau kita libur itu maaf jadi mati otak gitu Mas. Maksudnya nggak dipakai gitu, walaupun cuma 2 minggu itu kan jadi kurang gitu kinerjanya. Ya, saya sebagai pengusaha mengenai imbauan itu, jawaban saya ya EGB, emang gue pikirin. Nah, gitu. Ya, yang kedua, anak saya kuliah di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, Malaysia adalah negara tetangga kita yang serumpun mayoritas juga penduduknya Muslim. Perlu ketahui kenapa kita terus ketinggalan makin jauh dengan Malaysia. Di Malaysia itu kalau Lebaran itu libur hanya tanggal merah. Nah,
kalau yang punya cuti, monggo silakan bisa mengambil cuti. Nah, jadi sesudah tanggal merah itu semua perbankan buka operasional seperti biasa, Bapak. Jadi kalau seandainya yang punya cuti mengambil cuti, yang sudah belum punya cuti ya tetap bekerja seperti biasa. Makanya produktivitasnya sangat luar biasa. Kita makin ketinggalan jauh. Perusahaan-perusahaan teknologi ada semua di sana, investasi besar-besaran di sana. Padahal perusahaan teknologi sangat bisa kan, WFA ataupun PKH, ya. Jadi itulah ya ironisnya negeri kita, gitu ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Saya rasa begini ya, pemerintah itu seolah-olah punya ide bagus ya, padahal kalau dievaluasi benar-benar idenya dia itu sangat-sangat murahan sekali menurut saya ya, maaf ya, sangat murahan sekali. Karena apa? Mereka tuh mau jadi apa ya, SDM yang ya boleh dibilang inilah kerjanya nyantai, seenak-enaknya begitu, libur panjang-panjang, tapi dia tidak mikirin produktivitas. Orang yang kerjanya kemarin-kemarin ini yang normal ya, yang normal aja, mereka itu kinerjanya masih kurang bagus. Nah, apalagi mau ditambah yang seperti ini, wah kesempatan nih. Gitu, saya pikir ya, mereka sangat-sangat. Nah, si menteri sendiri, menurut saya dengan mengajak-ajak ke yang swasta itu harapannya ya, ini asumsi saya saja sih, itu biar ada bolonya, cari bolo biar kesannya tuh bener gitu. Padahal menurut saya itu nggak bener. Orang Indonesia tuh udah terkenal orang yang kurang produktif, dalam arti yang ya maaf ya, bukan tidak semua orang Indonesia tidak, tapi hampir ya, terutama ASN-nya ya, mereka itu lebih banyak ya, kadang inilah lebih banyak memanfaatkan ini fasilitas dari negara, tapi pelayanan sangat rendah sekali kepada masyarakat, produktivitasnya rendah. Ya, saya sendiri melihat ya, ini saya kan di Tambun ya, saya melihat rumah sakit rumah sakit daerah itu ya, Masya Allah, itu orang masuk situ tuh ngelihat tampilannya udah takut, kayak apa ya, bangunan yang tidak terawat, padahal kan harusnya ada anggaran juga begitu ya, gitu. Jadi itulah mental ASN dari dulu sampai sekarang ya kurang ada perubahan menurut saya. Nah, harusnya menteri itu cari gebrakan gimana supaya SDM ASN itu lebih produktif, lebih berkualitas begitu, bukannya malah ngajak libur, ngajak santai begitu. Aduh, mundur tuh namanya mundur. Pejabat kita kan, kalau saya punya pandangan ya, sebenarnya dia berhak nggak sih mengeluarkan pernyataan gitu, ya nggak? Ya, dia kalau tidak berhak kan nggak boleh dong. Indonesia katanya negara hukumnya nggak? Ya, kalau dia berhak, dia nggak boleh mengeluarkan itu. Memang sih nggak masalah, itu kan wacana. Pejabat kita kan banyak wacana, wacana ini, wacana ke surga, wacana ke neraka. Kata Ahok tadi kan bener kan? Kalau biarin aja, kalau mereka itu kan pengusaha kan masing-masing punya platform kerja, seperti mereka bagian ekspor import kan dia punya harus mengeluarkan apa, dia punya surat-surat harus tepat dong, bener nggak? Yeah. Sampai Tanjung Priok kapal apa harus dia itu masuk kontainer. Kalau sampai itu nggak bisa gimana? Siapa mau tanggung jawab? Mau nggak menteri tanggung jawab, bener nggak? Paling-paling ya itu, ya nggak? Tadi kata Ahok bener. Iya nggak, mereka tuh kerja tuh kadang-kadang itu mentang-mentang istilahnya mereka punya jabatan seenak dia, apa yang di ngomong tidak perlu, ya nggak. Kalau dia macam-macam aja Ahok ya mau ngomelin mereka, dia Ahok kan banyak jadi ngomelin. Terus si Ahok ngomelin dia ya, paling kerja Ahok angkau satu CPCM Ahok mau aja omelin dia mereka sadar. Ya, ini saya dari pengalaman saya aja nih, kalau misalnya sekarang kan kayak customer service itu kan kebanyakan dibikin online tuh. Ya kan, kita harus
katanya efisiensi biaya biar nggak banyak karyawannya gitu loh. Jadi yang di fisik itu dihilangin, diganti online. Saya nggak gitu setuju. Kita jadi lama gitu loh, lama, dan kadang dibalasnya pakai bot dulu kan, yang bot dulu dari softwarenya dia, kita mau ngajukan apa gini. Saya merasa makin menurun. Itu kayak customer service, pelayanannya itu makin turun gitu loh. Menurut saya demi penghematan, jadi kita yang kena. Nah, kalau kayak saya juga pernah nelpon ke BPJS ya. BPJS itu kan ada nomornya tuh. Coba deh di telepon, ada nggak yang ngangkat gitu loh. Ya kan. Jadi kalau yang nggak online aja udah kayak gitu, di telepon susah, dihubungi susah kalau ada masalah, mendingan semua diganti AI aja. Jadi di orang nggak usah bekerja, AI-nya disempurnakan, ntar AI-nya yang lebih cepat ini jawab kita gitu loh, kita ada masalah apa, daripada kayak begini offline juga udah nggak beres, mau dibikin online lagi tambah nggak beres gitu. Ini sih cuma himbauan yang nggak perlu diperhatikan. Himbauan ya, nanti kalau uang terlalu libur terlalu banyak itu bagaimana dengan masyarakat kecil yang makan, kerja dimakan, nggak ada tabungan. Itu bagaimana dengan supir, dengan UMKM segala macam, kalau terlalu libur terlalu banyak lama. WFA juga. WFA itu bener nggak bisa WFA di rumah. Kadang-kadang mereka main-main, nggak serius. Jadi nggak ada kerja juga. Ya sama aja. Jadi susah ini liburan begini. Jadi imbauan FFA nggak ada yang telepon, nggak ada yang diangkat, ya susah juga. Tahu jadi di mana kita nggak tahu. Jadi imbauan ya boleh diikuti, boleh enggak, ya itu aja. Kata presiden kita itu kan kita mau menuju 8% pertumbuhan ekonomi, tapi di bawahnya ribut berai mulu kan. Kalau berai kan kayak BUMN, kayak bank lah, bank itu kan urgent melayani masyarakat. Kalau banyak berai itu kan mengganggu operasional, kadang-kadang akadnya belum selesai, tahu-tahu berai. Terus nanti karyawan mau dikasih THR pakai apa? Ya kan, belum BPN-nya itu kan nggak bisa online. Kalau PBG bisa lah online. Tapi kalau sertifikatnya kan nggak bisa online. Ya, makanya kalau menteri itu ya kalau kalau bicara mikir dulu, hati-hati. Langsung lo ya, kalau menteri nggak ada kerjanya nggak masalah. Nggak usah ngacak-ngacak yang lain. Makasih. Ya, ini menteri kurang kerjaan. Sekarang zamannya menteri-menteri ya, pejabat semua asal ngoceh. Ya, giliran begini dia ngomongnya. Satu ya, itu urusan orang swasta, ngapain mau urusin? Ya, yang mesti diurusin tuh premanisme sudah mencengkeram industri. Itu diurus deh. Itu kalau dibaca itu artikel halaman headline sama halaman kedua itu penuh ngomongin begitu. Itu demo sudah satu bisnis. Anda mau pesen demo yang berapa orang, tinggal ngomong, ada koordinatornya. Alasannya mensejahterakan rakyat setempat, tapi ya segala macam itu, dan backingnya di belakang ada aparat. Coba itu diurus. Pak Prabowo saya kira juga nggak mau urus. Dia mau pergi ke mana, Gersik, resmi yang wah ya, urusan yang wah. Yang begini nggak ada yang urus. Jadi lu berantem aja sendiri-sendiri ya. Ini menteri kira kita udah kayak Finlandia, Norwegia ya, welfare state yang bisa kerja dari mana-mana. Itu kan butuh koneksi wifi ya, internet yang bagus, kemudian juga punya laptop, punya apa ya, infrastrukturnya udah siap belum? Ini urusan yang kelas bawah dulu deh diurusin. Jadi kalau gini-gini ya mereka ngoceh ya. Tapi kalau urusan yang susah, coba itu wamen yang ke Sritek tuh.
waktu sebelum dinyatakan bangkrut. Wah, ajak nyanyi-nyanyi, pokoknya dukung Prabowo. Ya, kita urusannya sama dukung-dukungan, orang itu salah invest kok. Sekarang apa ujungnya? Tetap bangkrut. Mau cariin kerjaan kemana? Jadi segala hal mau dipolitisir ya, demi untuk kenaikan nama mereka. Itu tujuannya, itu paling rusak gitu. Jadi kita ini downturn ya, menurun ke bawah, putar terus, ya nggak tahu sampai kapan ya. Kita berharap tuh ketemu satu pemimpin yang sadar ya, bisa benahi secara basic, tapi ya ternyata enggak. Ikut aja harus begitu. Saya nggak bisa bayangin sampai kapan negara ini bisa bertahan ya. Setiap ketika SDA-nya sudah habis dikerok, saat itu cobalah Pak Luhut itu ngomong, apa sih kita yang nggak bisa? Mau samain dengan Singapura, dengan Malaysia, orang investor nggak ada yang masuk, itu dipikirin dulu deh. Makasih ya. Ya, sepakat, menarik. Ya, kita juga mau coba menerapkan beberapa spot-spot yang kira-kira bisa dilakukan di luar. Jadi yang tadinya ngikutin pemerintah kita coba agak panjang, flexibility. Cuman yang pasti terus di bawah. Cuma gimana ya kalau emang diterapkan di teman-teman berseragam terutama buat pelayanan masyarakat gitu. Kira-kira udah dikaji belum ya? Karena kita ini lagi ada beberapa hulu yang di bawah juga sempat ada beberapa yang diurus itu bilang habis lebaran. Alasan waktu saya tanya kapan buruh selesai, katanya Pak habis lebaran kapan ya? Mereka mau ada penerapan pola baru loh. Itu bahasa habis lebaran ini ketika ada mereka janji buat penyelesaian hal ke masyarakat, bahasanya selalu habis lebaran. Nah yang kayak begini coba jadi perhatian ya? Apakah si supervisi di setiap supervisi atau manajernya atau usernya ini sudah melakukan sampai ke antisipasi ke hal-hal di sana. Sementara gitu kali usulannya sih mungkin himbauan oke gitu loh, tapi beberapa sektor swasta ataupun sektor pemerintah yang tadi dibilang yang berhubungan dengan layanan publik atau berhubungan dengan konstruksi, saya rasa susah ya untuk melakukan hal seperti itu ya, work from anywhere gitu loh. Apalagi yang terkait dengan masalah pembayaran ini aji mumpung nih, jadi bisa-bisa mereka tuh ibarat kata kayak momennya buat nahan-nahanan nih gitu loh, ya kan, ditahan nih masalah pembayaran orang lah. Tapi Pak abis lebaran orangnya lagi work from home atau work from anywhere, jadi tanda tangan digital pun jadi seakan-akan nggak bisa gitu loh, harus tanda tangan basah. Nah itu aji mumpung semua tuh ya. Nah ini yang mesti pemerintah juga ngeliat gitu loh, jangan usulan tapi jutlaknya nggak ada gitu loh, nyusahin orang-orang juga semua akibatnya gitu kan. Di pelayanan publik juga begitu ya kan, butuh tanda tangan camat atau lurahnya karena work from anywhere nggak bisa diganggu Pak. Itu penyakitnya tuh kita tuh, mentang-mentang work from anywhere ya kan, handphone nggak bisa dikontak gitu ya kan, tanda tangan digital juga nggak bisa berlaku. Jadi sebenarnya apa fungsinya gitu loh, mau membuat sesuatu itu menjadi work from anywhere yang notabene kita sih setuju-setuju aja ya sebagai masyarakat, tapi balik lagi kualitas pelayanannya jangan diturunin gitu loh ya kan. Nah ini yang terjadi selalu begitu gitu loh ya kan, mentang-mentang work from anywhere kayak nggak bisa dikontak, tanda tangan digital nggak bisa gitu kan. Yang ada terjadi yang kita tangkap adalah work from anywhere tapi dia jalan-jalan ya kan anywhere ya. Pak iya makanya anywhere jalan-jalan, anywhere and anytime. Iya, laptopnya cuma detek doang Bu, dengan gayanya gitu, itu yang terjadi gitu loh. Jadi beda lah sama orang-orang yang kalau memang work from anywhere, dia buka laptop at the moment pada saat kita kerja, ya kerja gitu loh. Mau anywhere, mau di mana itu, mau di kafe, mau apa, bener-bener buka laptop, bener-bener kerja, bukannya nonton ya gitu loh. Kadang-kadang kan ada juga tuh belaga buka laptop di Starbucks nontonin nebeng wifi, dia nonton. Mau nerapin itu
tapi juga harus diberesin gitu loh. Yang melaksanakannya, implementasinya jangan merugikan dan jangan bikin kita yang masyarakat tuh kesel ngeliatnya gitu loh. Iya. Pelayanan yang harusnya tetap on time misalnya sehari 2 hari kelar, tapi gara-gara pending ya. Iya Bu, gara-gara gitu loh. Ya tolong dipraktikkan aja Pak ya. Jadi saya dengar rata-rata warga masyarakat itu tidak begitu setuju ya, tidak support. Karena satu, dadakan. Kalau memang hal segitu besar dan pemerintah merasa ini sangat penting, work from home atau work from everywhere, anywhere, terserah, itu ya jauh-jauh hari dibikinkan SOP-nya supaya pada saat kita masyarakat membutuhkan sesuatu atau pelaku usaha, bisnismen membutuhkan sesuatu itu tahu bahwa kontak 1 kalau nggak bisa masuk, kontak kemana, kontak 2 kalau nggak bisa, kan begitu ya. Jadi kalau dadakan, nanti kalau ada sesuatu yang penting sekali dalam hal pelayanan, baik perizinan usaha dan lain-lain, sampai kepada kesehatan dan lain-lain, itu kontaknya kepada siapa. Apalagi rata-rata kan teleponnya kantor-kantor pemerintah itu kan bisa masuk tapi tidak ada yang angkat, 1 orang pun tidak ada yang angkat. Hari biasa saja kagak ada yang angkat, jam kerja juga kagak ada yang angkat. Dikasih dengar musik lagi, dengar sampai pulsa kita sudah habis juga kagak ada yang angkat. Jadi menurut saya ini work from home atau apa itu belum cocok untuk karakter, sifat, kebiasaan PSN kita, apalagi mengajak yang swasta. Saya sih pekerja swasta ya. Kalau bos saya dikasih saya work from home atau work from everywhere anywhere, saya senang sekali. Langsung saya bawa mobil pulang kampung sudah, biar istri saya atau keluarga saya yang bantu saya jauh aja di handphone atau mau online meeting. Saya senang sekali. Jadi menurut saya itu belum siap kebiasaan kerja yang Senin sampai Jumat saja itu tidak full dan tidak begitu efektif, efisien, apalagi work from home. Jadi negara-negara seperti Singapura, Vietnam, termasuk juga Taiwan, termasuk juga China lebih-lebih, itu mereka itu malah kerja kalau pemerintahan Senin sampai Jumat itu full, masih seabrek-abrek pekerjaan itu tidak selesai. Pertanyaan nomor 1 seperti Bu Mila itu sering tanyakan kan pertanyaan, apakah PSN kita itu kurang kerjaan sehingga mau dikasih work from home atau kurang apa gitu, atau tenaga kerjanya kebanyakan. Nah, apakah tenaga kerjanya kebanyakan atau kerjanya kurang sehingga bisa sampai work from home begitu? Jadi menurut saya ini tidak begitu tepat ya. Swasta, apalagi swasta mau diajak. Ya itu dulu Bu. Menurut saya pemerintah harus review ulang ya. Makasih. Semua masukannya positif. Saya bingung ya, kenapa sih ngurus-ngurus swasta? Kalau swasta kerjanya kayak pemerintah, bangkrut semua. Iyalah, ya mereka kerjanya apa sih? Nggak berguna tapi digaji. Saya juga bingung ya, menteri ini. Ini udah kita bisa lihat. Ini menterinya menteri tolol ini, tapi digaji. Karena apa? Karena partai. Kenapa partai? Karena koalisi. Jadi selama Indonesia multi partai, orang bego semua, orang tolol semua digaji, orang nggak berguna semua digaji. Tapi duitnya dari rakyat. Jadi menterinya itu semua nggak berguna, tidak berkualitas. Saya nggak tahu deh masa depan Indonesia ini. Memang gelap ya. Terima kasih. Saya mau berkomentar tentang imbauan WFA ya. Kan memang mereka sudah berlakukan untuk ASN dan BUMN. Nah, sebetulnya itu hanya istilah yang mereka gunakan untuk menambah waktu libur ASN. Bukankah sebelumnya Presiden Prabowo telah menandatangani Kepres tambahan cuti bagi ASN? Nah, ini masih ada lagi tambahan pakai istilah WFA. Begini ya, kita tahu bahwa ASN itu bekerja secara umum adalah pekerjaan administratif yang harus didukung oleh dokumen. Pertanyaannya, ketika mereka WFA, apa mereka bawa-bawa dokumen yang harus mereka kerjakan itu? Atau sudah segitu canggihkah sistemnya pemerintah sehingga mungkin sudah semua di-scan digital sehingga dimanapun mereka berada dokumen yang dibutuhkan tersedia di laptop mereka? Yang saya tahu pegawai negeri rata-rata bekerja masih pakai PC di kantornya.
Nah ini bagaimana? Jangan WFA tapi nanti yang ada dalam perjalanan pulang kampung nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerja, gitu loh. Nah sekarang dia mau ajak-ajak swasta untuk melakukan hal yang sama. Udahlah, kalau lo orang kinerjanya buruk, jangan ajak-ajak orang lain untuk berkinerja buruk juga. Makin kacau negara ini nanti. Bagaimana swasta nanti bayar gaji pekerjanya, kerjanya hanya berapa hari dalam 1 bulan? Kan nggak mungkin lah. AS tambahan cuti lagi, ya silahkan saja, nggak usah ajak-ajak swasta. Itu aja pendapat saya. Saya ngelihat idenya sebatas ide ya, sebatas kebijakan yang dalam arti tanpa melihat yang lain. Prabowo ini bagus semua gitu saya lihatnya. Lihat, tapi dia nggak melihat masyarakat kita itu kayak apa sih gitu loh. Jadi ibarat orang nanam padi itu kan mestinya di sawah, ini di batu yang ditanam itu. Artinya ya banyak hal yang kalau saya bilang belum saatnya semuanya, hampir banyak ya ide-ide Prabowo yang kalau ketemu dengan masyarakat yang cocok akan jadi hal yang bagus. Tapi ini akan menjadi blunder juga menurut saya. Cuma ada satu, kalau tadi dibilang negara rugi, saya bilang justru ini negara untung karena yang diuber Prabowo ini pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka sangat berharap spending masyarakat habis dapat THR disuruh ngabisin, sehingga secara ekonomi nanti pertumbuhan ekonominya akan meningkat. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau dari sisi tujuan utama, efisiensi apa segala, nothing. Kalau saya bilang justru ya yang pasti kalau kita mengharap servis atau layanan dari government, dari pemerintah, ya wassalam. Nah kalau dia ngajak swasta, saya pikir swasta jauh lebih siap kalau toh memang itu mau swastanya. Tapi kalau itu dipaksakan, saya pikir sudah bukan begitu caranya gitu. Jadi menurut saya ini hal yang secara ide oke, tapi secara praktis di lapangan masyarakat kita belum siap. Makasih. Saya pikir sarannya Menteri Shirley dan Pak Prabowo itu bagus ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Lebaran jangan lama-lama lah, ada juga kok saudara-saudara kita yang tahun baru atau Imlek gitu, kongsi faca itu pergi ke Jepang ke Amerikanya lama. Kecuali kita melakukan pendekatan, saya kan orang kaya, saya punya perusahaan, saya mau 1 bulan hongkang kaki, karaoke, selama saya bisa eksploitasi kamu, ya saya bebas dong sebagai pemilik modal. Terkecuali hipotesis itu yang ada dalam benaknya. Kita harus paham bahwa Indonesia ini kan archipelago, kepulauan. Jadi hanya pada Lebaran itulah disposable income itu bertambah ya, income yang didapat karena THR atau karena jualan naik, disposable income bertambah, waktu untuk liburan bersama untuk across nation itu bisa terjadi. Jadi kalau Menteri Shirley mengarahkan bahwa ASN itu WFA, kemudian ditambah lagi dengan swasta, saya pikir pihak swasta itu memang kalau yang mampu ya, tapi kalau tokonya masih toko kongkong buat cakwe gitu, bangun dan cuman suami istri, cuman punya pegawai 2-3 orang yang agak on bisa ditipuin, ya nggak apa-apa, jangan ikut untuk libur lama-lama, karena usaha kamu sendiri juga usaha kembang kempis. Tapi if you have an established corporations, itu sebenarnya baik itu dengan pengaturan internal, pass in pass outnya, maupun dibebaskan misalnya, itu bisa-bisa saja gitu. Sehingga bagi perusahaan yang memang kembang kempis hanya masih bisa goreng cakwe, memang tidak perlu ikutin libur ini, bahkan tidak perlu punya pegawai. Istri sama anak 3 orang aja kerjain cakwe itu. Nah begitu juga dengan perusahaan yang sudah cukup besar, bahwa WFH itu bisa terjadi. Kalau kita lihat di luar negeri, ada yang membandingkan di luar negeri nggak ada lah ini. Banyak Pak liburnya. Kalau you bola balik Amerika, you pasti tahu Thanksgiving itu berapa hari libur, Summer berapa, Columbus Day berapa, Independence Day berapa, dan seterusnya. Bahkan di luar negeri tentu
jam datang, jam pulang dan sebagainya itu jauh lebih fleksibel. Pasti orang akan menganggap bahwa ya itu negara maju kan, kalau kita negara kelas kambing, sehingga masyarakatnya itu harus dipecut dan ditakut-takuti. Kita lihat sekarang di Jerman misalnya, hampir 1 minggu bandara itu strike ya, demonstrasi, karena para pekerja di bandara minta kenaikan gaji dengan inflasi Eropa, Euro. Itu dunia biasa dan harus disikapi oleh perusahaan penerbangan semua itu dengan biasa. Tapi kalau di Indonesia itu pasti buruh yang demonstrasinya dicaci maki itu. Nah jadi oleh karena itu saya pikir libur ini jangan hanya 8 hari, kalau bisa ditambah 15 hari atau 1 bulan April penuh sekali libur pun bagus-bagus saja. Selama memang usaha-usaha yang jual cakwe bubur itu ya jangan komplain, karena dia memang tidak mampu membayar pegawai. Jadi kalau dibilang nanti akan pindah ke Vietnam, pindah ke Thailand, ya kalau perusahaan yang besar Pak, itu internal rate of return, business dan sebagainya itu sangat mempengaruhi, termasuk supply chain. Tapi kalau Anda jual cakwe ya memang yang ulen tepung bingung lah siapa nanti yang ulen tepung ini gitu. Jadi oleh karena itu saya pikir saatnya memang Indonesia punya keunikan sendiri, yaitu merayakan Lebaran dengan maksimal. Dari Jakarta bisa ke Blitar, Jakarta ke Medan, Jakarta ke Makassar dan seterusnya, dengan libur yang lebih panjang, dengan himbauan WFH ini, para CEO ya, bukan pemilik cakwe, para CEO itu bisa memutuskan untuk menambah masa liburnya. Terima kasih. Jadi sebenarnya sih gini ya, saya back to topic ya. Saya bingung ya Shirley ini padahal seorang dosen akademisi, nggak tahulah statusnya profesor atau double profesor, saya nggak ngerti gitu ya. Sudah satu berbuat salah gara-gara apa? Gojek ya, apa itu namanya? Ya pokoknya Gojek itulah ya. Diberi THR itu ya, Mbak Nena belum dengar kan? THR-nya keluarnya bagaimana? Dan Pak Prabowo ngomongnya akhirnya terpaksa sebagai juragan ngomongnya gini, nanti diberikan uang sesuai yang aktif saja ya, yang aktif saja dan sesuai dengan aktivitasnya atau frekuensinya. Pertanyaan saya, ini kan belum dibagikan Mbak Nena. Gimana kalau nanti mau dekat-dekat hari raya, geger demo gara-gara aku kok nggak dapat, padahal aku aktif, padahal aku bla 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 bla, atau kok aku dapatnya cuma segini, padahal kan THR seharusnya. Ngerti tau maksudnya? Seharusnya kan 1 bulan gaji, atau seharusnya kan bolah Mbak Nana kayak gitulah. Saya berpikirnya itu, tapi semoga nggak terjadi gitu ya. Karena gini, kalau urusan hal-hal seperti ini itu sebenarnya sensitif banget gitu ya. Tapi kenapa seorang menteri kok pinter banget gitu loh ya, rame-rame terus, termasuk juga itu siapa itu namanya wakilnya kayak gitu. Kalau wakilnya sih maklum ya karena LSM ya. Jadi ya kayak gitulah kerjanya, apa, cari muka, yang lain tidak ada. Jadi repot. Terus sekarang menghimbau perusahaan swasta. Pertanyaan saya, emang perusahaan swasta kalau bangkrut pemerintah ngeluarin duit buat bayar pegawainya, atau pemerintah motong apa itu namanya pajak? Udah bangkrut pun swasta itu kalau nggak dikejar pajak sudah untung. Kalau pajak udah mau ngerti bahwa ini dalam keadaan bangkrut, itu sudah untung. Kalau nggak diperiksa kanan kiri sudah untung. Kecuali seperti Sritex yang lalu. Kenapa? Kalau Sritex itu saya bingung. Dari dulu sampai sekarang perusahaan itu perusahaan gede, tapi hutangnya lebih gede daripada modalnya. Kok ada ya bank yang mau? Balik lagi hukum kan?
balik lagi peraturan kan. Nah, jadi artinya seperti Redalio ngomong, kalau Indonesia ini nggak reformasi, yang malas-malas atau yang korup-korup nggak dibantai, ya saya kira sulit deh Prabowo mau apapun juga percuma. Kenapa? Karena ini udah mental kan Mbak Nena. Mental itu sulit untuk diubah. Nggak usah susah-susah gini aja. Orang malas dari pendidikan rumah. Orang seenaknya sendiri gara-gara pendidikan rumah yang nggak pernah mendidik anaknya dengan benar. Itu aja kalau ketemu di dalam masyarakat, kita mendidik itu sulit untuk berubah. Karena apa? Karakter udah. Maksudnya karena udah tabiat. Jadi sekarang pertanyaan saya, emang Pak Prabowo sanggup ngurusin itu orang-orang hukum, polisi dan sebagainya kayak gitu untuk menjadi tidak korup? Lah, sekarang yang menterinya sendiri yang diambil akademisi aja modelnya kayak gini, cuman carmuk doang. Lah, sekarang dia menghimbau, nggak usah menghimbau deh, swasta ya, itu paling rigid kalau di dalam menghitung. Begitu dia nggak nututi, langsung PHK. Kenapa? Karena ya daripada perusahaannya bangkrut, ya nggak mau dong bangkrut, ya pasti PHK dong. Jadi nggak usah diajarin WF lah, WFO lah, BSO lah, nggak tahu lah apa kayak gitu. Nggak perlulah diajarin kayak gitu. Yang penting itu adalah kamu bagaimana caranya mengantisipasi setiap perusahaan itu burunya beres. Dipertimbangkan dulu yang kata korupsi disita, diambil itu masukin ke kas negara, jadi negara tuh nggak sampai itunya utangnya tinggi gitu, nggak ada Pak itu dari luar negeri mau investasi di sini. Banyak yang tutup, toko-toko semua, pabrik-pabrik juga banyak yang tutup. Itu kalau yang swasta masih ada buka, masih kerja, itu karyawannya juga kan dihitungnya dari per hari masuk uang makannya, gajinya nggak begitu tinggi. Kalau mau diliburin uang makan nggak ada dong. Gitu kesian, anak-anaknya makan apa lama-lama begitu. Jadi keadaan negaranya harus hukumnya harus tegas dan jelas. Jangan sampai pancingan dari orang luar. Diadu dombain tuh antara agama begitu. Nggak boleh. Supaya sadar gitu, nih negara kaya raya. Orang luar tuh udah tergiur ingin menghancurkan negara ini. Gitu aja Bu. Satu pendapat saya sama seperti Ibu yang sebelumnya, juga pendapat yang sebelum-sebelumnya mengenai kompetensi dalam bentuk kepemerintahan kita, yaitu menteri kita nggak potensi mengepalai bidang yang dia kuasai atau dia bebankan atau embani. Jadi ya pemilihan menteri ini dari presidenannya pun atau departemennya pun tidak memiliki kompetensi khusus mengenai bidang terkhusus seperti informatika, perdagangan, maupun sektor-sektor lain yang perlu banyak pemeliharaan atau perhatian. Dalam pengertian lain saya mau mengartikan, garis bawahi bahwa negara dalam hal ini dalam pemerhatiannya mereka itu mengikat terhadap neraca maupun kurva. Ini seharusnya kan memiliki banyak perhatian khusus ya Bu. Kita melihat itu seperti GPS, barang keluar masuk dari gudang maupun pabrik produksi, ini kan bisa dimonitoring melalui GPS supirnya sampai mana. Tapi sejauh ini kan kita atau masyarakat ataupun pengusaha dilemahkan dalam sektor digital itu sendiri. Saya perlu menghimbau kepada pemerintah, sebelum kita masuk digitalisasi, sebaiknya mereka mengekstradisikan dulu komposisi digital ini seperti apa. Jangan sampai mereka merugikan pihak investor asing. Kalau investor dalam negeri kita udah dari dulu dirugikan. Kalau seumpamanya mereka merugikan investor asing, ini ancaman Bu. Karena ancaman inilah yang menjadi suatu kejatuhan negara yang besar seperti Indonesia ini.
Dari situ juga kita artikan bagaimana pendapatan DDB kita turun 4.500 year on year, cuma 4.500 miliar US dollar. Seharusnya kan dari situ aja, hukumnya itu lagi yang rakyat tuntut. Bagaimana kalau rakyat lihat hukum ini bisa dijalani, pasti semuanya bisa berjalan berdampingan. Dari polarisasinya, pengawasan segala struktur badan usaha dan kementerian itu bisa bekerja. Seharusnya Indonesia ini nggak miskin, Bu, kaya. Tapi bangsa ini bodoh, malas, melekat hal-hal negatif lainnya seperti penipu lah, pemalsu lah, dan lain sebagainya, menjadi rusak semuanya, Bu. Kita harapkan sama seperti Ibu yang tadi, hukumnya lah diperhatikan dulu, baru kita berpikir digitalisasi itu sendiri. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat beliau-beliau ini semua, ibu-ibu, bapak-bapak. Memang seirama ya dengan saya, bahwa sebagai pejabat publik seharusnya kan ya bekerja kinerja yang baik. Memang benar hanya sekedar imbauan, tetapi imbauan yang mendidik rakyat itu jadi benar, jadi rakyatnya itu nyaman, rakyatnya tidak terganggu dan bisa berusaha dengan baik. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Agung atas opininya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.